Ini Bapak perolehan prestasi kami di Mandua Tulungagung dalam 1 tahun, yang tahun kemarin di mana kita mendapatkan peringkat 484 ya di ranking nasional TMPT, dan terima kasih atas apresiasi pula dari Kemenak RI, dan juga dalam 1 tahun kita bisa meraih kejuaraan di tingkat nasional sebanyak 94, kemudian 161 di tingkat provinsi dan 61 di tingkat kabupaten. Kita selanjutnya akan mendengarkan motivasi, pencerahan, dan juga inovasi-inovasi yang akan ditularkan oleh Bapak Kasubdit kepada kita semuanya. Selanjutnya dengan hormat monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati Pak Kepala Mandua Tulungagung, moderator atau host tapi kelihatan. Host. Kalau ya, ghost kan nggak kelihatan. Oh. Ini host nggak kelihatan. Beda jangan, dengan Pak. ghost. Ghost jadinya. Para wakil kepala madrasah, Bapak Ibu guru, alhamdulillah hari ini bisa silaturahim. Saya sangat senang. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saya lihat juga ceria-ceria, ya, ibu-ibu terutama ya, gitu. Bapak-bapak juga ceria-ceria, ibunya ayu-ayu, bapaknya ganteng-ganteng, kira-kira gitu ya. Padahal siang-siang. Tadi Pak Dopir teman-teman udah makan belum? Serius sudah makan? Oh iya. Kalau belum kemudian udah ceria begini Pak Dopir. Jadi guru Mandua Tulungagung itu gak makan sehari sebenarnya kuat. Nah itu ya. Ya, alhamdulillah ya. Salat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, bersahabat, dan semoga sahabat beliau sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnahnya. Saya hari ini senang, bangga, bahagia, surprise gitu ya. Ada kejutan ketika berkunjung di Mandua Tulungagung. Saya setiap kesini pasti dikejutkan oleh sesuatu. Serius, kalau kesini saya ada dikejutkan oleh sesuatu. Setiap kesini ada sesuatu yang baru, inovasi dari Bapak Ibu semua. Tepuk tangan ya, Bapak Ibu. Tepuk tangan. Saya mewakili Pak Direktur menghadiri, kapan hari itu menghadiri acara LKBB ya, apa? LKBB Satria Janaka, dan saya ngelihat langsung itu anak-anak bagaimana kegiatan, dan itu sangat luar biasa, antusias, dan ternyata pesertanya itu dari seluruh yang ada di Jawa ya, bukan hanya Jawa Timur itu, sampai beberapa daerah itu ternyata mereka tidur di sini katanya ya. Gaung kegiatan di Mandua ini sudah menasional ya, salah satunya LKBB itu. Mohon kiranya teman-teman nanti bukan sekedar LKBB, buatlah satu kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti secara nasional. Ketika kita menyelenggarakan sebuah kegiatan, gitu, di samping kita latihan atau kita punya pengalaman menyelenggarakan kegiatan yang levelnya nasional, anak-anak didik kita itu juga akan terinspirasi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kita ini di madrasah bukan hanya menyiapkan anak-anak untuk memahami konten kurikulum saja, tetapi juga melatih anak-anak itu untuk kreatif, inovatif, menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Salah satunya lewat kegiatan-kegiatan tadi. Anak-anak bayangkan saja mengadakan kegiatan seperti itu ya, itu saya yakin anak-anak serius tuh melakukannya itu. Saya lihat ya, di samping didampingi guru-guru, itu panitianya siswa atau guru semua? Panitianya siswa ya. Kegiatannya sampai sore, sampai malam ya, malam sampai malam, pesertanya banyak sampai tengah malam. Dan yang lebih keren saya baru lihat ini ada piala tinggi-tingginya melebihi tinggi orang itu baru ada di Mandua Tulungagung, karena memang di sini tempatnya itu tempatnya orang bikin piala itu. Saya kaget tuh tinggi-tinggi itu kan,
nggak bisa ngangkat waktu itu ya begitu saja kemudian kita sampaikan itu. Dan saya amati di medsos ya, ada Instagram ya, kemudian ada apa itu ada YouTube-nya ya. Mereka itu ada live loh. Itu peserta itu yang duduk-duduk di depan panggung itu live. Ketika live kemudian di Instagram-nya dia punya apa? Punya jejaring, punya teman yang jumlahnya puluhan ribu. Artinya ada puluhan ribu orang yang lihat kegiatan di madrasah kita di MAN 2 Tulungagung. Ini satu media sosial yang untuk sekaligus mensosialisasikan, mempromosikan kegiatan madrasah. Maka MAN 2 Tulungagung itu sebenarnya sudah dikenal di beberapa daerah di Indonesia. Dan bahkan di dunia karena Instagramnya itu dilihat di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Kalau dia punya teman di luar negeri juga akan dilihat oleh temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita optimalkan di dalam apa itu mempromosikan madrasah, khususnya layanan humas itu memanfaatkan media sosial untuk promosi program-program sekaligus prestasi madrasah. Coba nanti kalau misalkan kegiatan lagi atau mungkin jangan-jangan sudah. Misalkan ada apa itu kompetisi untuk di bidang keagamaan misalkan, ya toh, kompetisi untuk di bidang matematik, di bidang sains, ya di samping kompetisi untuk bakat minat anak, salah satunya LKBB tadi itu. Bisa jadi olahraga yang menarik, misalkan apa itu sepak bola kecil itu apa namanya? Sepak bola kecil itu apa ya? Futsal ya. Futsal atau takraw. Apa yang digemari anak-anak itu kita adakan itu akan sangat luar biasa. Kita di madrasah tugas kita adalah mengembangkan seluruh potensi anak. Dan kita harus yakin bahwa setiap anak diberi anugerah oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa itu potensi yang berbeda-beda. Gak bisa diseragamkan. Madrasah juga begitu, di setiap madrasah Allah sudah beri anugerah dengan potensi berbeda-beda. Karena gurunya berbeda-beda, siswanya berbeda-beda. Ini dengan sebelah juga berbeda, gurunya beda, siswanya beda, potensinya tentu berbeda-beda. Yuk kita optimalkan potensi yang ada di madrasah kita. Ya, saya yakin sarana prasarana yang ada di sini sudah sangat mendukung, sudah sangat mendukung. Ya, yang berikutnya kita bersyukur Bapak Ibu, madrasah ini sudah menyelenggarakan kurikulum merdeka. Salah satu spirit dari kurikulum merdeka adalah memberikan wewenang seluas-luasnya otonomi gitu ya madrasah untuk membuat terobosan, untuk membuat inovasi-inovasi di dalam memberi layanan pendidikan, dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu tadi bagi anak-anak yang punya potensi di bidang apa itu sains juga dikuatkan pembinaannya sehingga nanti anak-anak betul-betul bisa berkembang dengan baik. Yang punya potensi di bidang IT juga kita beri pembinaan untuk bidang IT. Yang punya potensi di bidang keagamaan karena di sini adalah ada MAN PK-nya ya, bidang keagamaan kita kuatkan dengan baik. Anak yang punya potensi olahraga seperti yang ada di sini kan banyak nih potensi olahraga ya. Kita juga harus tingkatkan itu kompetensinya anak, bakat minatnya anak itu. Bidang seni juga tidak kalah pentingnya. Saya sangat surprise tadi itu masalah batik ini. Ini tadinya saya pikir batik beli. Maksudnya sampai itunya itu bukan karya siswa. Ternyata ini karya siswa. Ini keren sekali, luar biasa dan saran saya segera diurus hak kekayaan intelektualnya ini. Kalau segera diurus Bapak Ibu, anak yang menciptakan desain batik itu nanti akan mendapatkan royalti kalau ini akan diproduksi massal oleh pengusaha batik. Kira-kira seperti itu. Ini kekayaan intelektual nih si anak dan itu keren sekali. Ya, silahkan karya tulis, karya ilmiah, termasuk karya seni ini diusulkan untuk hak cipta, hak kekayaan intelektual. Sekarang gampang itu ngurus seperti itu ya. Ini keren salah satunya ini. Nih saya tadi betul-betul melihat, oh iya ternyata di dalam itu ada
masih ada apa itu? Sulur-sulurnya itu, masih ada sulur. Bapak Ibu nggak bisa lihat karena belum pakai gitu ya. Ya. Jadi ini Pak Kepala. Nah, setelah ini guru-guru besok ya harus pakai kira-kira ya. Ini karya anak-anak kebanggaan kita semua, karya siswa. Jadi hari tertentu batiknya adalah bikinan siswa. Kira-kira begitu ya. Dan keren, memang keren. Bapak Ibu masuk nggak lihat kalau ini keren? Gitu ya. Sebagai orang seni, guru seninya mana sih? Guru seninya mana? Sini. Guru seninya itu yang dampingi. Oh, yang desain sini. Mbak Kartika ya? Bu Kartika. Karena ini biar ini Pak, sini Pak. Anak-anak bisa sampai apa? Bisa sampai membuat desain batik yang bagus ini kan ya atas ilmu keterampilan yang diberikan oleh ibu ini. Ayo foto dulu Pak Dopir. Foto dulu. Sini foto dulu dengan saya. Sing foto kok gak ono? Keren dari jempolnya. Wah. Situasinya sudah mulai hangat ini ya, sudah ada 2 lembar yang keluar. Lawang desa ini luar biasa apik loh, iya toh. Serius ini Bapak Ibu tidak kalah dengan batik-batik yang ada dari Jogja, dari Solo dan sebagainya. Keren ini. Apalagi tadi ada filosofinya di kendang apa tuh? Reok kendang, Pak. Reok kendang. Tadi pagi saya lihat reok kendang di situ. Anak-anak joget-joget sambil nabu-nabu itu. Ada yang bawa apa tuh? Trompet ya. Ada yang trompet anak laki-laki. Tadinya saya pikir kalau itu rekaman, kaset itu. Ternyata tidak langsung itu. Loh, tadi itu bukan kaset. Ternyata itu anak memang gendang betulan tadi itu. Bagus dah kira-kira. Dan itu sana bagian nari rampak gendangnya kan begitu ya. Gendangnya sini bagian desain. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, di dalam kurikulum Merdeka untuk kegiatan asesmen atau evaluasi, saya berdiri ya. Kalau iya, lungguh kan orang ketok ganteng, ya toh. Ya, salah satunya Bapak Ibu untuk evaluasi atau asesmen kepada anak-anak, ya toh. Mungkin kompetensi yang akan diujikan sama. Mungkin temanya sama, itu materinya sama, tetapi alat ujinya bisa berbeda-beda. Bagi anak yang punya kecerdasan di bidang visual, di bidang seni, gitu, disuruh membuat desain tentang gendang. Dia akan menceritakan gendang dan seluruh makna-maknanya dalam bentuk desain batik. Mungkin anak yang hobinya melukis, dia akan melukis tentang gendang atau budaya daerah tadi itu, tradisi daerah tadi itu, tentang gendang tadi itu. Gendang apa? Gendang kempul atau gendang apa? Reok kendang. Reok kendang itu dalam bentuk lukisan. Tapi bagi anak yang punya kecerdasan kinestetik, gitu, dia jago menari. Jangan disuruh mendesain batik, jangan disuruh melukis, tapi narilah reok gendang. Oke. Bagi anak-anak yang punya kecerdasan linguistik di bidang bahasa, jangan disuruh batik, jangan disuruh melukis, jangan disuruh menari, tapi buatlah sebuah cerpen, novel, puisi yang menceritakan tentang reok gendang. Jadi kompetensi sebenarnya kan sama, dia akan bercerita tentang reok gendang, tetapi sesuai dengan bakat, minat masing-masing anak, talenta masing-masing anak. Itu bisa. Tidak harus semuanya dalam bentuk tes, tulis. Kira-kira begitu loh. Ini salah satu contoh aja, mumpung ada barangnya.
Kira-kira begitu. Maka anak-anak akan menunjukkan potensinya, kompetensinya, imajinasinya, kreativitasnya terkait dengan ini budaya daerah tadi itu, reog gendang. Kan keren hasilnya. Sehingga ketika pameran, gitu, pameran seni misalkan, pameran karya anak-anak, itu macam-macam. Ada yang bentuknya batik, ada yang bentuknya lukisan, atau mungkin ada yang ngukir. Kalau memang anak itu jago ngukir, ada yang ngukir, gitu, ada yang dalam bentuk karya sastra dan lain sebagainya. Itu boleh. Ya, silakan Bapak Ibu lebih kreatif lagi. Ya, tapi jangan dipaksa. Kalau memang nggak bisa, ya terkait dengan itu nggak semua tema bisa kan, nggak semua kompetensi bisa diajarkan seperti itu. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Ini sederhana sekali. Olahraga salah satu contoh aja, ya. Anak itu kan tujuannya untuk kebugaran, untuk mengembangkan potensi anak-anak di bidang olahraga. Dan kita harapkan ketika asesmen bidang olahraga itu lebih banyak ke praktek. Jangan sampai asesmen untuk bidang olahraga itu teori. Menghafal berapa luas lapangan sepak bola. Ini kayak matematika jadinya. Ya, berapa ini lingkaran daripada bola kaki atau bola sepak dan sebagainya. Itu nanti jadinya kayak matematik. Tapi bagaimana kita menguji kompetensi anak, melihat perkembangan atau capaian belajar anak sesuai dengan potensinya di bidang olahraga. Anak yang jago renang, ujilah dengan renang. Jadi ketika mau menguji kompetensi olahraga, anak ditanya aja. Ayo anak-anak sekarang mau ujian akhir untuk asesmen madrasah, untuk kelulusan kelas 12 misalkan ya. Guru olahraga tanya, Wardi, kamu mau diuji apa? Pilihannya ini, ada renang, ada sepak bola, ada bola voli, ada bulu tangkis, gitu, ada apa itu, basket dan lain sebagainya. Oh saya basket Pak. Oke, nanti kamu ujian prakteknya basket. Oke. Kemudian ada siswa lagi namanya Nazar misalkan, ya contohnya tuh. Nazar, kamu mau ujian apa untuk praktek ujian akhir olahraganya? Saya renang Pak. Karena dia dari beberapa kompetensi bidang olahraga yang paling hebat dia renang. Oh iya, oke, silahkan nanti saya uji renang dia. Anak yang jago main sepak bola, silahkan bisa diuji main bola, teknik-teknik bermain bola dan sebagainya. Itu nanti anak akan kelihatan potensinya di mana dan kita bisa melihat perkembangan capaian pembelajarannya sesuai dengan kompetensi anak tadi itu. Sesuai dengan bakat minatnya. Maka semua anak nanti akan luar biasa. Ini mirip-mirip begini Bapak Ibu, tapi bukan menyamakan manusia dengan hewan, bukan. Kuda itu jago lari untuk balapan. Pacuan kuda itu kan lari kan. Kalau udah disuruh balapan lari, dia jago, larinya kencang. Kalau burung itu memang Allah telah memberi anugerah sayapnya sehingga dia bisa terbang. Tinggi, nukik juga begitu. Tapi dia bukan lari. Burung kan tidak lari kan? Oke. Kalau dua makhluk ini diuji dengan soal yang sama, lari, pasti yang jago kuda. Burung gak bisa, kelihatannya kayak gak punya kompetensi apa-apa, kan begitu. Tapi kalau diuji untuk terbang, yang jago burung. Kuda, walaupun harganya mahal, ya toh, bulunya halus mengkilat, tapi kelihatannya gak bisa apa-apa. Nah, kira-kira begitu loh. Ini kalau hewan tadi, tapi saya sekali lagi bukan menyamakan manusia dengan hewan loh ya. Tetapi kita sebenarnya kalau bisa menguji kompetensi anak dan anak bisa menunjukkan kompetensinya, potensinya, bakat minat di situ, itu akan keren. Ujian seni juga begitu.
Saya ketika menjadi guru seni dulu menguji anak-anak itu tidak sama. Mata pelajaran seni budaya dulu namanya di kurikulum 2006 kan kesenian. Ya, kesenian kan? Saya ngajar itu kurikulum 2006 kesenian di tahun 2008 sampai dengan 2012 itu kesenian. Anak-anak itu boleh milih apakah kalian mau ikut mata pelajaran melukis, mau ikut mata pelajaran kaligrafi, mau ikut mata pelajaran fotografi, mau ikut mata pelajaran desain grafis, mau ikut mata pelajaran musik, mau ikut mata pelajaran suara. Semuanya seni. Kan gitu. Jadi anak-anak ngeceklis itu. Nah, bagi anak-anak yang memang punya talenta sebagai pelukis atau di bidang gambar atau melukis, itu dia ikut mata pelajaran seni, prakteknya melukis, gak pernah praktek yang lain. Anak-anak ketika memilih checklist pilihan tadi itu, kaligrafi sejak semester pertama sampai lulus memang dia belajarnya kaligrafi, ujiannya kaligrafi. Gak pernah saya suruh melukis. Bagi anak-anak yang mengambil mata pelajaran fotografi sejak semester 1 sampai lulus memang dia menggeluti fotografi. Bagi anak yang mendesain, memang sukanya mendesain di komputer sejak semester 1 sampai dengan mau lulus itu dia praktek seninya mendesain. Anak yang musik juga sejak semester 1 sampai akhir nanti musik. Oleh karena itu hampir semua anak talenta di bidang seninya muncul. Nggak ada yang kita paksakan. Karena seperti mohon maaf, saya ini bisanya melukis. Gak bisa nyanyi, gak bisa menari, gak bisa main musik. Kalau diuji kompetensi di bidang seni lukis, kelihatan kalau punya kompetensi bagus, ya kan? Tapi kalau disuruh nyanyi, ya gak bisa opo-opo, kan begitu. Apalagi disuruh nari, saya itu hanya bisa lihat orang nyanyi, orang nari. Nah, kalau lihat orang nyanyi saya bisa betah, lihat orang nari juga bisa lama-lama, kan begitu. Jadi kalau ada teman-teman lagi ujian nyanyi, saya lihat, lagi main musik, saya lihat kayak tadi gitu. Teman-teman yang musik ya diuji musik, saya ngelihat seneng, tapi saya gak bisa main musik. Tapi ketika saya di kelompok saya adalah di bidang lukis, ujiannya lukis, kemudian pameran, anak-anak yang gak bisa ngelukis juga seneng lihat itu. Sehingga ketika karya akhir itu hiruk pikuk itu, ada yang menyiapkan kaligrafinya, ada yang menyiapkan lukisnya, ada yang menyiapkan musiknya, dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kita mencoba ada satu perubahan mindset terkait dengan asesmen atau evaluasi pembelajaran atau penilaian hasil belajar kepada anak-anak. Di samping yang sudah biasa kita lakukan dengan tes, dengan non-tes, coba kita lihat potensi-potensi anak seperti itu. Insya Allah nanti hasilnya akan luar biasa, keren tuh. Anak yang desain ini batik, kalau Bapak uji dengan desain, dia akan keren. Dan dia akan seneng, dia akan luar biasa. Tapi coba anak yang desain ini, kemudian dia nggak bisa nyanyi, kayak temannya tadi, Bapak Ibu uji nyanyi, dia pasti nggak tertarik juga. Dan kelihatan kalau nggak punya potensi apa-apa di bidang seni. Karena memang dia nggak punya bakat minat di situ, bakat aja nggak punya, apalagi berminat. Kan begitu. Nah, bakat itu anugerah, minat itu kecenderungan. Dia anak kalau diberi anugerah bakat itu pasti punya minat yang luar biasa. Maka sebenarnya kita di madrasah ini adalah memberikan pilihan-pilihan kepada anak. Kira-kira begitu ya, pilihan-pilihan. Salah satunya Bapak Ibu, di samping program-program Bapak Ibu, saya tadi nawarkan pilihan baru. Pilihan lagi kepada Pak Dobir, Pak Kepala. Pak Kepala, kira-kira kalau saya mau tawarkan pilihan baru, mau nggak? Apa itu? Pak Wardi, begini. Insya Allah siap. Saya bilang tapi jangan semua kelas, satu kelas satu kelas saja. Ini sekedar pikiran kita. Bapak Ibu, masing-masing anak itu punya apa? Punya bakat minat, potensi, dan juga punya impian, punya cita-cita masa depan. Kan itu ya? Oke,
mencoba kalau berani nanti gitu ya. Karena Pak Kepala sudah menyampaikan setuju tuh, mau mencoba. Kita coba ada satu kelas, mungkin jumlahnya nggak usah banyak-banyak ya, 20 atau berapalah kira. Kan madrasah ini sebenarnya laboratorium. Kita ini kan tempat untuk laboratorium, mencobakan sebuah teori-teori untuk diimplementasikan. Atau apa yang kita lakukan di madrasah dan hasilnya bagus, nanti akan muncul teori baru. Ya, kalau orang penelitian kan ada kualitatif, ada kuantitatif, kan begitu. Kalau kualitatif itu kita ngadakan istilahnya pengamatan di lapangan, kemudian nanti akan dikonstruk menjadi sebuah teori baru atau penemuan baru. Saya kepingin seperti itu kira-kira. Apa yang saya tawarkan tadi sama Pak Kepala, Bapak Ibu, anak-anak itu kan impiannya berbeda-beda. Coba kalau anak yang punya impian sama, ya toh? Misalkan anak-anak yang kepingin di bidang teknik, bidang arsitektur dan lain sebagainya lah, urusan jaring itu dikumpulkan dapat misalkan 15 anak atau 20 anak, jadikanlah satu kelas. Coba nanti dimodifikasi kurikulumnya, inovasi kurikulumnya, lakukanlah inovasi kurikulum. Karena madrasah memang diberi wewenang untuk membuat terobosan inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional yang berlaku di madrasah masing-masing. Bukan kurikulum nasional ya, kurikulum operasionalnya, kurikulum yang diterapkan di madrasahnya. Apa itu? Kalau memang anak-anak tadi itu kecenderungannya adalah di bidang teknik, berarti anak IPA, kan begitu ya? Kecenderungannya adalah ilmu pengetahuan alam, kelompok itu. Kalau di bidang teknik tadi lebih banyak butuh bekal di bidang fisika, gitu ya. Kemudian ditambah dengan kimia, dasar-dasar matematik juga harus kuat. Silakan ditambahi mata pelajaran, melatih logika anak-anak dan sebagainya, itu statistik. Anak-anak dikuatkan matematikanya, fisikanya, kimia, statistik. Tentu ciri khas madrasahnya jangan hilang, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab gitu loh. Tapi untuk mapel umumnya itu spesifik ke situ, ya kan? Belajar itu Bapak Ibu tidak semuanya harus diselesaikan di ruang kelas dan tidak semuanya harus dijalankan di ruangan kelas. Saya tanya, Pak Dopir ini punya asrama enggak? Punya. Di samping anak man PK ada enggak yang tinggal di asrama? Kan begitu ya. Coba yang kelas khusus tadi itu juga tinggal di asrama. Ada mata pelajaran yang bisa diajarkan tidak di dalam ruang kelas siang hari, tapi bisa sore hari, malam hari. Gitu. Strategi, metode pembelajarannya anak lebih banyak mandiri. Setelah itu anak diskusi, mandiri. Ya, dikasih persoalan, dikasih bahan untuk diskusi. Dengan bahan untuk diskusi dia akan berselancar mencari materi-materi, mencari bahan-bahan untuk diskusi tadi itu. Entah dari buku-buku, entah dari internet. Satu ketika, 2 minggu sekali atau pertemuan dengan gurunya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada mata pelajaran yang tidak diajarkan, tetapi tempat belajarnya ya bisa bervariasi. Ada yang lebih dominan di kelas, artinya siang hari, ada yang bisa ditaruh sore dan malam hari. Di dalam panduan kurikulum itu ada satu bab di sana menjelaskan bahwa madrasah yang berasrama, yang punya boarding itu dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi, siang, sore dan malam hari. Anak-anak di sini 100% targetnya masuk perguruan tinggi. Kalau belum dia tembus ke perguruan tinggi dari beberapa jalur tadi, mulai dari undangan, tes tulis, ujian mandiri, kemudian dan lain sebagainya, pokoknya belum tembus, yang langkah pertama atau kesempatan pertama anak kembali ke madrasah, ke pondok. Kita gembleng lagi, kita siapkan sampai dengan pemilihan jurusannya kita bimbing. Kemudian tes tulis, misalkan masih belum lagi tembus, anak itu kembali ke pondok lagi, gak boleh pulang, pokoknya balik lagi ke asrama. Kita dampingi, kita gembleng sampai dengan kalau kemarin kamu milih perguruan tinggi dengan passing grade seperti itu terlalu berat, kamu turunkan sedikit passing grade-nya, kira-kira begitu, untuk ujian mandirinya.
Dan itu pun juga semuanya ditangani dengan baik. Alhamdulillah targetnya bisa sampai 100%. Moga-moga ini sekedar menginspirasi ya toh. Saya berdoa moga-moga anak-anak semuanya yang ada di MAN 2 Tulungagung tahun ini bisa masuk perguruan tinggi 100%. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu pancingan dari saya ya. Sukses selalu. Tapi teman-teman ini Pak Dopir nggak ada minumnya ya? Ada Pak, di bawah kursi masing-masing. Oh ada, di bawah serius? Kursi, oh ada di bawah. Saya itu nggak enak kalau saya ada minum, apalagi dua lagi. Ya toh, satunya air putih, satunya kopi, dan ternyata kopinya itu ada logonya. Ada logonya, tadi saya lihat ini apa gitu kira. Ternyata logo. Nah, ini seperti ini juga salah satu bentuk publikasi di samping untuk souvenir sekaligus publikasi ya. Orang setiap mau minum melihat, orang minum melihat gitu ya dan lain sebagainya. Moga-moga nanti kalau cakirnya pecah bukan karena madrasahnya pecah gitu ya. Tapi ini salah satu bentuk kita mempublikasikan madrasah, siar, mari kita siarkan yang baik di madrasah, prestasi madrasah untuk menginspirasi orang lain. Dan kita kalau bisa menginspirasi orang lain, kita akan mendapatkan pahala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubdit, sangat menginspirasi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin dan sahabat MAN 2 dimanapun MAN 2 Tulungagung dimanapun Anda berada semuanya. Kita sangat terkesan sekali apa yang beliau sampaikan bahwa sesungguhnya kurikulum merdeka itu sangat sederhana. Namun demikian syarat akan makna. Kita secara otomatis akan berlomba-lomba untuk mengenal entitas yang ada pada diri peserta didik kita, dicari kompetensinya, syukur-syukur dihantarkan untuk mencapai prestasinya karena masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Dan Bapak Kasubdit ini dalam 1 pekan terakhir ini Bapak ada hadiah prestasi lagi untuk MAN 2 Tulungagung. Kita telah berpartisipasi di OSN. Alhamdulillah ini satu-satunya madrasah di Tulungagung ini yang mendapatkan tiket untuk menuju provinsi. Kita mendapatkan 4 anak gitu. Terima kasih. Dan 4 anak. Wah keren ya, 4 anak loh ya. 4 anak itu jarang loh, serius. 4 anak itu jarang. Nah mohon Bapak Ibu yang 4 anak mau tembus ke tingkat provinsi betul-betul dipersiapkan. Kalau ini kan kompetisi, bukan pembelajaran untuk kurikulum loh ya, untuk kompetisi. Yang namanya kompetisi pasti ada pesaingnya, kan begitu ya. Oleh karena itu mari kita siapkan semuanya dengan baik agar anak-anak ketika di laga tingkat provinsi nanti berhasil dan sekaligus bisa berhasil tingkat nasional. Ada hal yang ingin saya sampaikan tadi, biasanya kalau orang sudah tua ini kan gampang-gampang lupa ya. Ada yang saya sampaikan Bapak itu, madrasah ini kan menyelenggarakan sistem kredit semester ya. Oke. Jadi regulasi yang ada sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah layanan pendidikan khusus, sebenarnya bunyinya seperti itu. Layanan pendidikan khusus untuk anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, itu bunyinya di dalam regulasi seperti itu. Nah cerdas istimewa itu terkait dengan kemampuan akademik, kira-kira itu ya. Kalau bakat istimewa itu terkait dengan non akademik yang namanya bakat istimewa. Oleh karena itu di Kemdikbud juga ada sekolah yang memberikan layanan bagi anak yang bakat istimewa. Mereka punya namanya sekolah khusus olahraga. SKO, sekolah khusus olahraga, itu SMA SKO, bukan SGO, SMA, tetapi anaknya adalah anak-anak yang khusus pengembangan olahraga. Kemudian mereka juga punya namanya SMK Seni. SMK Seni itu kalau SMK biasanya kan ada yang ya pertanian, ada perhotelan, ada otomotif dan sebagainya. Tapi ini SMK Seni, memang hanya di bidang seni. Ya. Kalau SMK itu basisnya lembaga, berarti satu lembaga pendidikan itu semua ya pengembangan olahraga.
yang SMA tadi itu, SMA khusus olahraga tadi, SKO tadi itu, dan jumlahnya juga agak banyak ya, jumlahnya agak banyak. Nah, bagaimana di madrasah bisa mengembangkan yang bakat istimewa? Di dalam KMA 184 itu boleh madrasah bikin kelas-kelas khusus, ya toh, ada kelas khusus musik misalkan ya, ada kelas khusus seni yang pernah ada di pojok situ ya. Foto-foto saya di situ. Ada kelas khusus di bidang olahraga, kita basisnya kelas saja juga enggak apa-apa ya. Di Yogyakarta juga ada di MAN 2 Jogja itu ada KKO, kelas khusus olahraga. Coba yang searching internet cepet-cepetan. KKO, kelas khusus olahraga. Siapa yang bisa ketemu? Kelas khusus olahraga, KKO. MAN 2 Kota Jogja itu punya kelas khusus olahraga, itu dijalankan sebenarnya, mereka itu menjalankan sejak sebelum tahun 2010 ya, setahu saya. 2016 sebelum tahun 2015 itu anaknya terpencar di beberapa kelas. Ada yang di IPA, ada yang IPS, ada bahasa, ada agama. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ketika anak-anak mencar di beberapa kelas, ketika mau kompetisi tingkat provinsi, Popda, apalagi tingkat nasional apa itu, PONI, apa tuh? PON, mohon maaf kok PONI ya, PON dan lain sebagainya, atau Popnas ya, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional, anak awalnya itu dari kelas A, B, C tadi itu dicabut, diambil yang jago olahraga itu, kemudian di TC selama 2 pekan. Selama 2 pekan anak yang di TC olahraga tadi meninggalkan beberapa mata pelajaran. Di kelas A mungkin ada matematika, fisika, biologi. Di kelas B mungkin ada fisika, ada bahasa Inggris, ada mungkin sejarah atau mungkin PKN. Kelas C juga begitu, pelajaran ekonomi atau dan lain sebagainya. D juga begitu. Pulang dari TC, anak masuk kelas karena jumlahnya 2 atau 1, langsung sama gurunya, ikut aja langsung menyesuaikan. Nanti kamu belajar sendiri atau tanya temannya, misalkan gitu ya. Jadi anak itu semakin ketinggalan. Nah, oleh karena itu ada satu kejadian anak yang berprestasi di bidang olahraga tapi hampir saja tidak bisa naik kelas karena memang mata pelajaran yang lain tertinggal. Kan gitu. Karena kalau anak juara kabupaten ke provinsi, ada TC lagi, ada lomba lagi, meninggalkan 3 pekan. Dia juara lagi ke tingkat nasional, ada TC lagi, ikut lagi. Bisa jadi dalam 1 semester ya, kalau dia sampai bisa juara nasional itu mungkin berapa bulan dia meninggalkan pelajaran. Sehingga pulang dari sana dia ketinggalan, tidak bisa ngikutin temannya. Nah, 2016 mereka bikin program berbeda. Anak-anak yang punya bakat minat olahraga tadi dikumpulkan di dalam satu rombongan belajar. Peminatannya karena sudah masuk kurikulum 2013 ya, tahun 2016 itu peminatannya kebetulan IPS. Gitu. Jam pelajaran olahraganya ya pernah 8 jam, sekarang ini sampai dengan kurikulum merdeka jam pelajaran olahraganya 6 jam. 6 jam olahraga. Nah, apa ada mata pelajaran yang dirugikan? Tidak. Saya disuruh, gimana caranya ngaturnya itu? 6 jam itu dari mana? Di kurikulum di KMA 184 kan boleh nambah, boleh merelokasi. Di KMA 347 boleh nambah, boleh merelokasi. Gitu ya kan? Jadi ternyata ada kelas-kelas di sana, ada kelas olimpiade dan macam-macam itu tadi. Kalau yang kelas di bidang sains itu kan olahraganya untuk kebugaran, bukan untuk prestasi. Ya. Maka jamnya bisa jadi tidak sebanyak anak olahraga. Maka jamnya direlokasi, dipindahin di kelas olahraga sebagian. Kira-kira begitu. Tetap di situ ada olahraganya gitu ya. Oke. Di sini jam olahraganya jadi bertambah, di sini jam olahraganya berkurang, di sana mungkin juga ada kurang. Totalnya kalau diperumpamakan tidak ada yang dihilangin. Ini sekedar inovasi mereka. Kira-kira begitu.
Jadi kalau olahraga, misalkan ada 4 rombel, masing-masing rombel itu 2 jam pelajaran, kalau dihitung per pekan loh ya, kalau kurikulum 2013 kan hitungannya per pekan nih. 4 rombel, jam olahraganya 2, ini berarti sini 2 kali 4, berapa ya? 8. Oke? 8 jam. Kelas olahraga dikasih 4 jam atau dikasih 5 jam. Di sini sudah ngumpul 5 jam. Di sini tinggal 1 jam, tinggal 1 jam, tinggal 1 jam. Di sini kan untuk kebukaran. 1 ditambah 5 berapa? 8. Jadi sebenarnya jatah jam olahraga di tingkatan kelas itu sama. Karena punya rombel 4, jam olahraganya kalau per yang normal ya, per kelas itu 2 jam, total 4 kelas, 4 rombel berarti 8. Ini tadi didistribusikan sesuai dengan kebutuhan anak. Anak yang mau dikembangkan olahraganya, jam olahraganya butuh sampai 5 jam. Tapi bagi anak yang mungkin dikembangkan tahfidnya, risetnya, sainsnya, itu tidak butuh jam olahraga melebihi dari itu, cukup 1. Misalkan gitu, inovasi yang dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada guru yang dirugikan, hanya tempatnya berbeda. Saya jadi berenung, mirip-mirip orang minum. Pak Ndopir minum kopi mungkin butuh hanya setengah gelas. Karena bukan peminum kopi. Bukan apa tuh istilahnya pecandu kopi. Bukan nyandu kopi. Saya suka kopi. Sehari 5 gelas, atau sehari 5 gelas biasanya saya ini. Ya, pagi 1 gelas, jam 9 atau jam 10 1 gelas, jam 12 itu 1 gelas, sore mau pulang kantor 1 gelas lagi, malam di rumah habis mandi minum lagi 5 gelas. Kalau begadang malam 1 gelas lagi, bisa 6. Nah, karena saya memang suka kopi, butuh itu kopi, itu bisa sampai 5 atau 6 gelas. Tapi Pak Dhafir ngopi cuma setengah. Sama-sama 1 hari, saya 6 atau 5 gelas, Pak Dhafir hanya setengah. Mirip-mirip tadi, anak yang memang dikembangkan punya bakat talenta olahraga, dia butuh waktu lebih banyak dia. Tapi bagi anak yang tidak dikembangkan talenta olahraganya untuk kebukaran saja. Nah, kira-kira begitu loh ya. Ini salah satu yang mereka lakukan. Silahkan nanti kalau bisa menginspirasi teman-teman di sini, silahkan bikin apa itu inovasi-inovasi seperti itu, Pak Haji. Jadi saya tadi hanya bercerita yang sudah dilakukan. Makanya kadang-kadang apa yang kita lakukan akan bisa menginspirasi orang lain. Kita juga perlu lihat lembaga lain menginspirasi kita. Kemudian kita adaptasi disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing madrasah. Nah itu kayak tadi itu bisa. Ini sekedar nambah. Silakan Bapak Ibu nanti bikin kelompok-kelompok belajar sesuai dengan bakat minat potensi anak, dan tugas kita adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Kira-kira gitu ya? Oke. Terima kasih Bapak. Ini sejalan dengan yang panjenengan sampaikan, nuwun sewu kita kembali melirik di belakang ya Bapak. Ini ada Ananda Saladin Fatkhur Roza, kemudian Muhammad Naja. Ini atletnya Tulungagung di futsal. Prapon, ya, praponnya di Jawa Timur. Oke, tepuk tangan dong. Waduh. Ya, ternyata jenengan semua udah melakukan yang saya ceritakan tadi itu. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Coba yang gitu-gitu itu ditulis, gitu loh ya, ditulis di webnya, ditulis di Instagramnya, gitu loh, inovasi-inovasi sehingga anak-anak bisa sampai ke prapon dan sebagainya itu. Itu Muhammad Naja, itu siapa wali kelasnya? Wali kelasnya sopo, Ini datanya harus valid ini. Rano wali kelasnya ya. Muhammad Naja. Saya mau tanya nih, mohon maaf ini bukan membicarakan orang loh ya. Kira-kira mata pelajaran yang dia jurusannya apa sih? IPS, Pak. IPS, IPS matematika dapat ya? Dia dapat pelajaran matematika. Dapat. Kira-kira ini dia jago nggak ini? Biasa kan?
Oke. Enggak. Ekonomi Biasa. jago enggak dia? Biasa Biasa. aja kan? Oke. Jadi Bapak Ibu, anak seperti Muhammad Najah ini, ya toh, memang Allah telah memberi anugerah bakat, kecerdasan, kinestetik di bidang gerak, di bidang olahraga. Kalau kita bisa membimbing, memberikan kesempatan, dia akan luar biasa. Buktinya ikut prapon. Kita doakan moga-moga anak ini sukses, berhasil, dan nanti dia terkenal. Amin. Atau bisa hidup, bisa menjadi orang sukses dari talentanya di bidang olahraga. Kira-kira begitu ya. Sekarang ada orang anak kadang-kadang, mohon maaf ini ya. Anak kecil yang biasa ngelucu, dalam tanda petik, bocah itu kok gak sinau, guyon terus ya, dan lain sebagainya. Ternyata guyon itu juga talenta. Itu banyak itu di YouTube, banyak itu di TikTok itu ya. Anak kecil ngelucu-ngelucu itu loh ya. Loh, itu kan ngelucu aja dia. Gak pernah itu membaca buku tuh, kan gitu. Tapi ngelucu. Ternyata ngelucu itu juga sebuah anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pupuk juga bisa hebat. Dia kan? Pelawak-pelawak itu kan ngelucu-ngelucu aja dia. Ya. Pelawak-pelawak itu. Nah, ini senang saya nih ya. Kalau memang sudah dilakukan berarti Mandua Tulungagung cocok dengan tulisannya di situ. Mandua Tulungagung Madrasah Top Nasional. Terima kasih. Saya tadi itu tertarik, biasanya tulisannya kan pembinaan apa ini, tapi enggak. Madrasah Mandua Tulungagung Madrasah Top Nasional. Wah, ini keren. Bahasanya itu loh, ngambil apa tagline-nya ya, kata-katanya Madrasah Top Nasional. Top itu mesti ning dhuwur, ya toh. Masuk top ning ngisor. Ya toh? Top, betul di atas kan gitu ya. Oke. Moga-moga ini kalimat ini betul-betul menyemangati kita, menginspirasi kita untuk tidak bosen-bosen membuat terobosan apapun di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang non-akademik, di bidang agama, bidang bahasa, bidang olahraga, bidang seni. Yuk kita kembangkan. Jangan lupa sekarang sudah teknologi informasi ya semakin canggih, dan salah satu program Kementerian Agama adalah transformasi layanan digital. Nah, transformasi layanan digital. Tulungagung saya yakin sudah mengikuti perkembangan teknologi, memberikan layanan secara teknologi informasi, tapi mohon juga ditingkatkan lagi layanan kepada masyarakat, kepada orang tua siswa basisnya digital. Nanti saya minta tadi Pak Kepala, teman-teman guru IT-nya atau tenaga-tenaga yang nangani bidang IT, mumpung saya ngajak teman-teman yang biasa nangani IT ya, membantu saya di Subdit Kurikulum untuk bisa ngobrol, untuk bisa diskusi. Tadi Pak Kepala menyampaikan, kami ini sudah WiFi, sudah ada apa? Mikrotik ya? Sudah ada apa itu? Unifi, yang untuk memancarkan itu Wifi, ya, Unifi, yang memancarkan itu semua, yang menyebarkan, katanya masih agak apa itu, agak lelet, agak lemot dikit, ya kira-kira gitu ya. Mumpung ada Mas Nazar gitu ya, nanti mohon teman-teman IT bisa ngelihat, artinya meriksa, ibaratkan dokter itu diperiksa. Kalau bengkel itu yuk didelok dhisik, iki yang dhisik. Jangan-jangan rodok ngadat-ngadat itu bukan karena bengsine, engko tibake ono apa itu jenenge krikil atau busine wayahe diresiki atau wayahe diganti misalnya dan lain sebagainya ya. Yang tahu Mas Nazar. Dan beliau juga membantu madrasah apa itu untuk memberikan layanan pembelajaran berbasis digital. Silahkan nanti diskusi aja teman-teman yang ini ya. Oke, terima kasih, kira-kira begitu. Sukses selalu untuk teman-teman keluarga besar Mandua Tulungagung. Terima kasih. Ya. Dan ini tentunya semua yang lebih penting dari itu ada Bapak, yaitu keikhlasan ruhnya panjenengan yang sudah menempel di Mandua Tulungagung ini. Jadi kami terus ke depan mohon pendampingan baik secara zahir maupun batin ya, supaya bisa lebih
lebih baik lagi dari prestasi yang dicapai saat ini? Teman-teman, bahasa apa itu? Kadang-kadang kita pernah dengar ya orang mengatakan saya mewakafkan tenaga saya. Saya kayaknya nggak pernah ngomong begitu, gitu dan lain sebagainya. Saya ini kan orang seni ya. Sekali lagi saya menjalani hidup itu seperti seorang seniman. Seorang seniman itu melakukan aktivitasnya dengan rasa senang, rasa bahagia. Ya, melukis itu mulai dari pagi sampai tengah malam itu senang terus dia, gak pernah susah dia. Nah, sehingga nanti hasil karyanya itu dia akan berbicara, akan kayak ada nyawanya karena dia mengekspresikan apa yang ada dalam hati itu betul-betul tulus tadi itu, gak ada yang ditutup-tutupi. Kira-kira begitu ya. Oleh karena itu teman-teman ketika kita melaksanakan aktivitas mengajar kepada anak-anak gitu, walaupun nggak pakai bahasa mewakafkan tenaganya gitu, misalkan nggak pakai bahasa itu, tapi kita senang melakukan aktivitas itu bersama anak-anak, kita suasananya bahagia, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam proses. Ketika kita bahagia dalam proses, maka kita akan punya energi yang luar biasa. Punya energi yang luar biasa karena kita senang, karena kita bahagia. Buktinya, dulu ketika masih bujang-bujang ya, kalau senang ya toh, kalau senang nih mohon maaf nih ya Pak Tafir ya, waktu masih bujang-bujang dulu ketika nganter pacarnya itu ya, walaupun perutnya lapar kan begitu ya, tetap senang aja dia, kan gitu. Tapi kalau nggak senang, ada perut lapar haus dikit, nyuruh ini, lagi lapar lagi ini, kan gitu ya. Tapi kalau senang gitu, itu dia akan mengerahkan seluruhnya dan kita tetap bahagia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kuncinya yuk kita bahagia tiap hari, insya Allah kita bisa menjalankan semuanya dengan luar biasa. Kuncinya kita senang, kita happy, kita bahagia. Nah, ya, terima kasih. Luar biasa.